Dia rela kumpulkan uang, dia paksa hanya demi untuk jalan-jalan yang padahal kalau kita jujur, kumpulan uang misalnya sampai berapa? 20 juta, lalu kita jalan-jalan ke luar negeri. Berapa lama? 1 minggu. Setelah 1 minggu selesai, uang habis, bahkan lebih dari itu. Habis itu apa? Bagaimana kehidupan sehari-hari? Dunia bukan rumahku, hanya sementara. Ingat, dunia bukan rumah kita. Kalau dunia bukan rumah kita, berarti ada tempat yang Tuhan janjikan. Jangan justru kita berjuang untuk pemenuhan daging kita, jiwa kita saat kita hidup di bumi ini. Ada rumah kita yang dijanjikan Tuhan, di mana langit yang baru dan bumi yang baru. Kejarlah supaya kita bisa masuk ke sana. Saat inilah kita harus mengejar bagaimana kita bisa mencapai. Shalom Bapak Ibu Saudara, kita berjumpa kembali di channel CPS Television. Ayo, bagi yang belum, jangan lupa klik tombol subscribe, aktifkan gambar loncengnya, like, komen, dan silakan share video ini agar dapat memberkati banyak orang. Berbicara dunia, kita semua pasti tinggal di dunia ini. Bapak Ibu Saudara juga tinggal di dunia ini. Saya pun masih tinggal di dunia ini, di bumi ini. Kehidupan kita dari kecil, masukin remaja, pemuda, dewasa muda, bahkan sampai kita berkeluarga dan usia lanjut, kita ada di bumi ini. Dan kita mengejar semua yang ada di dunia ini untuk kesenangan kita. Dari kecil kita pasti tanya, apa sih cita-citanya? Bahkan kita sering berkata, cita-citaku pingin jadi presiden. Cita-citaku pingin jadi dokter. Bahkan zaman dulu paling keren itu, cita-citaku pingin jadi insinyur. Kesannya kalau sudah jadi insinyur tuh, waduh bangga sekali. Dan itu cita-cita. Kita berusaha mengejar semuanya itu untuk mendapatkan apa yang kita inginkan di bumi ini. Apalagi kalau hidup kita sejak kecil di dalam kesulitan, hidup kita sejak kecil di dalam masalah, penderitaan yang tidak ada habisnya, yang tidak berkesudahan, terus-menerus. Pasti dong kita pingin kaya, kita pingin sukses, kita pingin punya mobil yang bagus, pingin punya rumah yang baik. Ini yang menjadi cita-cita kita. Semua yang ada di bumi ini kita pingin raih. Bahkan kita pingin sekali jalan-jalan ke kota ini, jalan-jalan ke sini, jalan-jalan ke luar negeri, segala macam. Ini yang sering sekali terjadi. Bahkan tidak sedikit ada orang-orang yang rela mengumpulkan uangnya hanya demi supaya bisa jalan-jalan. Dia rela kumpulkan uang, dia paksa hanya demi untuk jalan-jalan yang padahal kalau kita jujur, kumpulan uang misalnya sampai berapa? 20 juta, lalu kita jalan-jalan ke luar negeri. Berapa lama? 1 minggu. Setelah 1 minggu selesai, uang habis, bahkan lebih dari itu. Habis itu apa? Bagaimana kehidupan sehari-hari? Fokusnya untuk menikmati semua yang ada di bumi ini. Dengan alasan apapun. Apapun alasannya, pasti berusaha untuk menikmati apa yang ada di bumi ini. Mau alasannya supaya tahu, supaya bisa mengenal, supaya bisa melihat. Banyak sekali yang seperti ini. Bapak Ibu Saudara, perlu diingat, bumi ini bukan rumah kita. Dunia bukan rumahku, hanya sementara. Ingat, dunia bukan rumah kita. Kalau dunia bukan rumah kita, berarti ada tempat yang Tuhan janjikan. Kalau Tuhan sudah menjanjikan sebuah tempat, ayolah kita berjuang bersama-sama untuk dapat masuk ke tempat yang dijanjikannya itu. Ayolah kita berusaha dan berjuang saat ini. Jangan justru kita berjuang untuk pemenuhan daging kita, jiwa kita saat kita hidup di bumi ini. Kalau kita menyadari bahwa dunia bukan rumah kita, berarti ada rumah kita yang dijanjikan Tuhan, di mana langit yang baru dan bumi yang baru. Kejarlah supaya kita bisa masuk ke sana.
Saat inilah kita harus mengejar bagaimana kita bisa mencapai itu. Bapak Ibu Saudara, begitu banyak tawaran-tawaran dari dunia ini. Bahkan kita mungkin lebih senang untuk mengejar apa yang menyenangkan daging kita. Masa begitu sih? Ya, saya pun pernah mengalaminya Bapak Ibu Saudara. Justru saat ini saya pun berjuang bagaimana terus kita mengarahkan hidup kita mencapai tempat yang dijanjikan. Saya juga masih di bumi, saya juga masih di dunia. Bahkan kaki saya masih menampakkan di dunia ini, masih menapak, masih menginjak bumi ini. Belum melayang-layang, belum ada di tempat yang dijanjikan itu. Tapi saya percaya bahwa Tuhan menjanjikan tempat itu. Dan saya harus dapat merealisasikannya. Dengan apa? Ayo hidup kita jangan terikat dengan apa yang ada saat ini. Hidup kita harus bisa mengarahkan, karena waktunya terbatas. Untuk dapat meraih tempat itu, waktu kita persiapannya terbatas, Bapak Ibu Saudara. Nggak ada yang tahu. Ada yang tahu nggak nanti malam kita mati? Ada yang tahu tidak pada saat kita tidur lalu kita tidak bisa bangun lagi? Tidak ada yang tahu kapan waktunya itu. Tapi pasti terjadi. Pasti Bapak Ibu Saudara dan saya akan tiba pada saatnya di tempat itu. Kalau kita saat ini menyadari bahwa dunia bukan rumah kita dan ini hanya sementara, jadi janganlah kita ngoyo mengejar memuaskan batin kita, daging kita dengan yang sementara. Kita tidak boleh terikat. Ingat ya, bukan berarti tidak boleh kerja keras, tidak boleh berjuang. Justru kita harus bekerja keras, harus berjuang untuk menunjukkan kesetiaan dan cinta kita kepada Tuhan. Orang yang setia dan cinta kepada Tuhan pasti menunjukkan di dalam kehidupannya maksimal. Dia bekerja keras, dia berusaha, dia berbisnis dengan baik. Dan semua dia kembalikan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Hanya orang-orang yang malas, yang tidak cinta Tuhan, yang dia maunya enak-enak saja, tidak mau kerja keras, tetapi mau penghasilan besar. Tidak sedikit yang melakukan hal-hal seperti ini. Ayo. Kita harus bekerja keras bagaimana kita bisa menyenangkan Bapa di surga. Kita harus bekerja keras di bumi ini untuk mencapai tempat yang dijanjikannya itu. Kalau kita menyanyi, jangan cuma menyanyi. Dunia bukan rumahku, hanya sementara. Ingat, kita semua mungkin pandai bernyanyi. Kita mungkin semua pandai berkata-kata dengan irama, dengan syair. Kita mungkin pandai menciptakan lagu. Tetapi bagaimana kita mempraktekkannya? Tuhan tidak butuh nyanyian kita kalau kita tidak mempraktekannya. Yang Tuhan butuhkan adalah nyanyian hidup kita setiap saat, setiap waktu. Bagaimana kita menyukakan dan menyenangkan hatinya. Bapak Ibu Saudara, kalau fokusnya kepada dunia ini, pasti akan mengalami penyesalan. Coba kita punya semuanya meraih dan kita merasa bangga, merasa hebat. Mungkin sebagai seorang umat Tuhan, kita bisa punya rumah bagus, kita punya uang banyak, punya logam mulia, punya mobil yang keren, punya jabatan, kehormatan. Itu sebagai mungkin manusia biasa, sebagai jemaat ya, sebagai umat. Oke, sebagai hamba Tuhan. Mungkin punya gereja yang besar, mungkin punya jemaat yang banyak, mungkin punya pengikut, follower yang luar biasa. Apakah terikat dengan itu? Dan berpikir bahwa kalau tidak ada saya, mereka tidak datang. Kalau tidak ada saya, mereka tidak diselamatkan. Kalau tidak ada saya, mereka mungkin tidak mengenal kebenaran. Itu namanya kesombongan. Tuhan bisa memakai siapapun. Tuhan bisa memakai orang lain. Bahkan Tuhan bisa memakai apapun, dimanapun, kapanpun. Dia bisa berbicara. Tetapi ingat di sini, motivasi kita itu membuat kita terikat dengan apa yang ada di dunia ini. Kalau yang ada di dunia ini mengikat kita seperti itu, pada akhirnya kita akan kecewa. Kok bisa? Contoh, ketika kita gila hormat, pinginnya dihormatin, pinginnya semua orang dekat sama kita, pinginnya semua orang menyanjung-nyanjung kita.
ketika orang tersebut mungkin pada saat itu tidak menyanjung kita, tidak menghormati kita, lalu kita kecewa, kenapa orang ini kok berubah? Kenapa orang ini kok dia nggak respect sama kita? Kok dia tidak mau dengar sama kita? Itulah kesombongan. Dan semuanya itu akan sirna. Semuanya itu akan punah. Ketika kita menghadap tahta pengadilan Tuhan, tidak akan ditanya apa yang kau miliki, punya rumah berapa, berapa harga rumahnya, NJOP-nya berapa, kamu punya mobil apa, kamu naik mobil apa sekarang. Nggak ditanya seperti itu. Tidak ditanya kamu menggembalakan di mana, berapa jemaatmu, berapa banyak orang yang sudah engkau tobatkan. Tuhan tidak tanya itu. Yang Tuhan lihat bagaimana sikap hidup kita. Adakah kita berubah menjadi serupa dengan gambaran anaknya itu? Adakah kita serupa dengan Yesus Kristus Tuhan? Atau sebaliknya, kita serupa dengan dunia ini yang mengejar kehormatan, yang mengejar kekayaan, mengejar harga diri, mengejar jabatan. Bapak Ibu Saudara, ingin bahagia? Bahagialah yang sejati, tidak terikat dengan semuanya itu. Kalau kita tidak dihormati, ya sudah, biarkan saja. Yang penting kita berjuang bagaimana kita terhormat di hadapan Tuhan. Orang tidak memperhitungkan kita, tidak apa-apa. Yang penting kita berjuang bagaimana kita diperhitungkan oleh Tuhan. Dan kita menjadi orang-orang yang setia bagi Tuhan. Ingat Bapak Ibu Saudara, jangan mengejar yang sementara yang ada di dunia ini. Tapi mari kejarlah untuk kekekalan. Tempat kita nanti di langit yang baru dan bumi yang baru. Kalau kita mengejar yang ada saat ini, sementara ini, kita pasti menyesal. Semua tidak kita bawa mati. Semua tidak kita bawa ketika kita menghadap tahta pengadilan Tuhan. Tetapi yang dibawa, adakah kita memiliki karakter serupa Yesus Kristus Tuhan? Berubahlah, bertobatlah selagi masih ada kesempatan. Jangan sia-siakan waktu yang ada. Jangan sia-siakan kesempatan yang ada. Sekaranglah waktunya untuk kita berubah. Mari Bapak Ibu Saudara, silahkan jika engkau diberkati, berikan komentar di kolom komentar. Apabila engkau membutuhkan untuk didoakan, silahkan juga tulis di komentar. Biar nanti di video-video selanjutnya bisa didoakan dan bisa kita bawa dalam doa. Silahkan share kepada saudara-saudara yang lainnya agar mereka juga diberkati. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Mari Bapak Ibu Saudara, kita berubah. Ingat, dunia bukan rumah kita. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Salam transformasi.